Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan preview dari pertandingan Grand Final SEA Games tahun ini antara Indonesia lawan Thailand yang akan dimainkan besok malam. Kalau bagi saya teman-teman, ini adalah final ideal karena mempertemukan dua tim yang produktif di ajang SEA Games tahun ini. Karena baik Indonesia dan juga Thailand telah mencetak belasan gol sampai mereka lolos ke pertandingan Grand Final. Dan uniknya, kedua tim ini sama-sama baru kebobolan 3 gol. Artinya apa dari statistik ini? Artinya bahwa dua tim ini punya keseimbangan dalam urusan membangun serangan dan mencetak gol, serta dalam urusan bertahan. Dan juga dua tim ini punya pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Seperti di Indonesia, ada Marcelino Ferdinand dan juga Pratama Arhan. Dan di Thailand ada dua pemain mereka juga yang berkarir di Eropa. Selain itu juga, Thailand punya satu pemain keturunan yang mencetak gol di pertandingan semifinal lalu lawan Myanmar. Jadi layaklah ya kedua tim ini bermain di pertandingan Grand Final. Walaupun yang saya mengikuti perkembangan beritanya bahwa ada pengamat dari Vietnam yang menilai bahwa Indonesia lolos ke final karena beruntung. Kalau menurut saya, justru yang beruntung adalah Vietnam. Karena di pertandingan semifinal tersebut, Vietnam bisa lebih banyak menciptakan peluang setelah Indonesia bermain dengan 10 pemain. Tetapi ketika 11 lawan 11, jelas terlihat Indonesia bisa menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang daripada Vietnam. Tapi it's okay. Setiap orang tentu punya hak untuk memberikan sudut pandang mereka masing-masing. Tapi jika orangnya waras, tentu dia juga bisa paham bahwa kemampuan dari para pemain Indonesia yang bermain secara taktis yang membuat mereka bisa lolos ke pertandingan final. Apalagi di pertandingan tersebut, Indonesia seperti yang tadi saya katakan sempat bermain dengan 10 pemain. Tetapi walaupun bermain dengan 10 pemain, para pemain Indonesia masih juga berpikir untuk merancang sebuah counter attack, bukan saja bertahan. Maka itu mereka bisa mencetak the winning goal sebelum pertandingan berakhir di masa injury time. Nah, kali ini lawannya adalah Thailand. Apakah Thailand lebih kuat daripada Vietnam? Kalau menurut hemat saya jelas Thailand lebih kuat daripada Vietnam. Karena jika teman-teman pernah nonton pertandingan dari Thailand di SEA Games kali ini, tentu kalian bisa melihat bahwa organisasi permainan dari Thailand jauh lebih rapi. Dan tim ini tidak selalu bermain mengandalkan tempo tinggi, tapi mereka bisa mengontrol irama permainan mereka, teman-teman. Jadi ketika para pemain mereka menguasai bola, mereka tidak selalu menyerang ke pertahanan tim lawan, tapi mereka bisa memancing para pemain tim lawan itu untuk keluar dari posisi mereka, baru kemudian mereka akan melakukan tusukan-tusukan atau penetrasi yang berbahaya ke area pertahanan tim lawan untuk menciptakan peluang. Dan tentunya dengan harapan mencetak gol. Terus bagaimana dengan permainan Indonesia? Memang Indonesia berada di grup yang ringan, tapi kan bukan berarti para pemain tidak bekerja keras, apalagi bekerja secara cerdas. Tentu mereka bekerja keras dan juga secara cerdas, maka itu mereka menang terus-menerus di fase grup. Walaupun Coach Indra Safri selalu melakukan rotasi di line up. Tapi salah satu saya melihat keunggulan dari Indonesia di SEA Games kali ini adalah kemampuan dari para pemain untuk bermain kreatif sehingga bisa menciptakan banyak peluang di setiap pertandingannya. Di pertandingan semifinal saja teman-teman, sebetulnya secara keseluruhan Indonesia unggul tipis dari segi jumlah peluang. Sayang saja Indonesia sempat bermain dengan 10 pemain sehingga harus juga bermain sedikit defensif. Tapi seandainya seperti yang tadi saya katakan 11 lawan Vietnam, saya pikir Vietnam juga akan sulit untuk mencetak gol, menyamakan kedudukan. Karena jelas terlihat para pemain Indonesia bisa menguasai jalannya pertandingan. Setiap kali mereka menyerang, mereka terlihat berbahaya. Terus apa sih kekurangan atau kelemahan dari Indonesia? Kalau menurut hemat saya teman-teman, kekurangannya adalah para pemain Indonesia sering melakukan pelanggaran. Nah, ini harus mereka kurangi di pertandingan final. Jangan terlalu sering melakukan pelanggaran. Kalau mau pressing bukan berarti harus melakukan pelanggaran. Pressing itu untuk membatasi pergerakan dari para pemain tim lawan. Tapi sayangnya tidak semua pemain yang berada di skuad Indonesia bisa melakukan pressing secara efektif, maka itu sering melakukan pelanggaran yang biasanya akan dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan untuk mencetak gol.
Jadi harus hati-hati di pertandingan final ini. Dan feeling saya, para pemain Thailand akan coba untuk memancing para pemain Indonesia melakukan pelanggaran supaya mereka bisa mendapatkan free kick agar mereka bisa mencetak gol. Apalagi kalau saya melihat postur para pemain Thailand ini cukup tinggi. Jadi tentu di pertandingan final ini mereka juga akan mengandalkan umpan-umpan silang. Nah, ini juga salah satu hal yang harus diwaspadai oleh para pemain kita di lini pertahanan. Terus apalagi kekurangan dari Indonesia? Satu lagi kekurangan dari Indonesia, yaitu jika emosinya tidak bisa dikontrol. Ingat gak di pertandingan semifinal lalu sempat terprovokasi? Harus hati-hati. Feeling saya para pemain Thailand akan memakai strategi yang sama untuk memancing emosi para pemain Indonesia. Jangan sampai terpancing kalian. Jangan sampai para pemain dari Indonesia terpancing emosinya dan kemudian melakukan tindakan yang bisa merugikan Indonesia. Karena itu adalah salah satu strategi yang coba juga dipakai oleh para pemain Vietnam. Maka itu di konten review dari pertandingan Indonesia lawan Vietnam, saya juga menegaskan bahwa lebih baik para pemain Vietnam main saja sinetron karena mereka begitu banyak drama. Dan sempat terpancing juga emosi para pemain Indonesia. Harus tenang di pertandingan final. Nah, terus apa nih kekurangan dari Thailand? Tadi kan saya sudah mengatakan tuh, keunggulan dari Thailand, yaitu para pemain mereka bisa mengontrol irama permainan. Nah, apa kekurangan dari para pemain Thailand? Mau dengar? Oke, ini saya kasih tahu. Kekurangan mereka adalah ketika mereka berhadapan dengan tim yang mengandalkan umpan-umpan terobosan. Gak percaya? Nonton pertandingan mereka lawan Myanmar dan sebelumnya ketika mereka berhadapan dengan Vietnam. Para pemain Vietnam dan juga para pemain Myanmar beberapa kali saja, gak selalu, memberikan umpan-umpan terobosan yang sulit diantisipasi oleh para pemain Thailand. Tapi kemudian sayangnya mereka juga terkonsentrasi menyerang dari kedua sektor sayap saja, coba-coba crossing. Nah, itu selalu bisa dimenangi oleh para pemain Thailand. Jadi di pertandingan final nanti kalau bisa para pemain kita juga harus fokus untuk memberikan umpan-umpan terobosan. Apalagi kita punya winger-winger yang tajam kan, seperti Fajar, kemudian ada Witan, ada juga Irfan Jauhari jika dia bermain, untuk bisa mencari space, ya, melakukan pergerakan tanpa bola dan tentunya ketika mendapatkan peluang berupaya untuk mencetak gol. Terus apalagi kekurangan dari Thailand? Nah, satu lagi kekurangan adalah para pemain Thailand tuh terlalu lama menguasai bola. Nah, para pemain Indonesia harus bisa pressing. Tapi seperti yang saya katakan tadi, pressing bukan berarti melakukan pelanggaran. Tenang. Pressing itu rebut bola tersebut atau meminimalisir pergerakan dari para pemain Thailand. Sulit ya? Ya memang, gak ada yang gampang teman-teman. Dalam pertandingan sepak bola level internasional. Jadi para pemain harus fokus dan konsentrasi seperti yang sebelumnya saya katakan 110%, lebihin tuh 10%. Tapi bermain dengan tenang, bermain lepas. Betul targetnya adalah untuk mendapatkan medali emas. Tapi pikirkan 90 menit ini. Ya, bagaimana caranya bisa mengalahkan Thailand. Dan juga bermain dengan tensi yang normal. Artinya jangan over emosional. Walaupun kita tahu bahwa sudah ada upaya dari kubu Thailand melakukan cywar, betul kan? Karena ada pemain mereka yang mengatakan ya para supporter dari Indonesia gak perlu banyak-banyak ke stadion karena Thailand akan bermain 100%. Ya, dalam arti kata lain, ya mereka akan menang lah, gitu, akan memberikan 100%. Tapi justru menurut saya, ya, kalaupun supporter Indonesia gak banyak berada di stadion juga gak masalah. Buktinya di pertandingan semifinal kan lebih banyak supporter dari Vietnam. Tapi apa yang terjadi? Justru para pemain Indonesia lebih termotivasi untuk mengalahkan Vietnam. Jadi ya gak ada masalah juga kalau supporter kita kalah banyak ya di dalam stadion. Gak ada masalah juga. Tapi kan kita di tanah air ini memberikan support 110%. Seperti yang para pemain perlu menjaga fokus mereka di atas lapangan, yakni 110%. Jadi bentuk-bentuk cywar ini hanya untuk mengganggu persiapan dari para pemain. Dan saya harapkan para pemain jangan terpancing, jangan sampai nanti emosi. Wah, di ngomongin begini, ayo kita sikat di atas lapangan. Jangan, tenang aja, ikutin saja strategi dari pelatih. Ikutin saja taktik dari Coach Indra Safri. Dan sebetulnya apa taktik dari Coach Indra Safri? Kalau teman-teman perhatikan, para pemain kita banyak melakukan pergerakan tanpa bola dan kita lebih sering menyerang dari kedua sektor sayap, tapi akan ada pemain dari second line yang melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang. Supaya ketika mereka mendapatkan bola, mereka bisa menciptakan peluang dengan harapan mencetak gol. Betul kan? Teman-teman lihat lagi gol-gol dari Indonesia. Maka itu Marcelino bisa mencetak gol, maka itu Tovani bisa mencetak gol, maka itu Fajar bisa mencetak gol. Nah, karena mereka pintar mencari ruang. Ini yang harus dipertahankan untuk pertandingan final nanti. Dan jangan lengah. 90 menit ini adalah waktu yang sangat berharga. Jangan sampai kemasukan gol
di 15 menit awal jalannya pertandingan ini. Jangan sampai kemasukan gol. Karena Thailand seperti yang saya katakan tadi pintar untuk mengatur tempo permainan. Nanti mereka akan bermain lebih kompak lagi. Saya melihatnya secara realistis bahwa timnas Indonesia punya peluang untuk mengalahkan Thailand asalkan mereka bisa bermain seperti yang saya katakan tadi dengan tensi yang normal, bermain tenang agar bisa berpikir secara jernih, tidak terpancing provokasi dari para pemain tim lawan, dan juga seperti biasa berani bermain terbuka. Memang resikonya besar berani bermain terbuka karena bisa aja kena counter attack, tapi harus berani bermain terbuka. Kalau hanya menunggu menjaga area sendiri, itu nanti akan fatal karena para pemain Thailand akan coba untuk mencari jalan keluar. Jadi harus ketika masih 11 lawan 11 ya, ketika lawan Vietnam itu kan berani bermain terbuka. Nah, Vietnam mau nggak mau juga tertekan, mereka sulit untuk membangun serangan, dan juga para pemain kita berani bermain high press. Memang resiko, tapi ya itulah salah satu caranya untuk meraih kemenangan. Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam sepak bola, cara bertahan yang benar adalah dengan menyerang ke pertahanan tim lawan, tapi juga dengan menjaga koordinasi di tengah. Jadi bukan artinya menyerang secara sporadis, ya istilahnya gerasa gerusuk, kemudian koordinasinya gak bagus, recovery-nya gak bagus. Dari positif ke negatif, harus bagus. Jadi ini memang gak gampang teman-teman. Tapi ya seharusnya para pemain bisa melakukan ini. Mereka sejauh ini bermain lepas. Dan mereka sebenarnya tidak diunggulkan, bagus. Jadi mereka tidak punya beban. Ngerti gak? Jadi mereka bermain dengan tenang, mereka punya satu visi, yaitu untuk membawa timnas Indonesia mendapatkan medali emas. Ayo, satu langkah lagi. Ya, kalahkan Thailand, tapi bermain dengan tenang. Gak perlu over emosional di atas lapangan, dan juga kurangi jumlah kesalahan. Kalau tentang starting lineup, memang kita tahu Arhan absen di pertandingan ini, tapi kan masih ada pilihan bagi Coach Indra Safri. Kalau nggak Haikal, maka Rio Fahmi. Memang Rio Fahmi berkali-kali out of position di pertandingan lawan Vietnam ya, di semifinal ya. Tapi teman-teman lihat deh proses gol dari Indonesia yang ketiga, yang winning goal. Nah itu sebetulnya yang melakukan blok di pertahanan sehingga Indonesia bisa counter attack, itu adalah Rio Fahmi loh. Jadi gak buruk juga sebetulnya penampilan dia, tapi dia harus jaga posisi dia. Jangan sampai out of position, karena berkali-kali yang saya jelaskan Rio Fahmi ini untuk attack bagus, tapi untuk bertahan kadang-kadang dia sering lengah. Nah dia harus jaga. Bagas Kava juga bagus. Jadi intinya dua fullback kita ini harus disiplin. Di tengah Marcelino, perannya sebetulnya nggak sebagai kreator serangan, tapi perannya untuk melakukan pergerakan tanpa bola agar mendapatkan ruang supaya bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Maka itu dia bisa mencetak gol. Dan juga tentunya dua winger kita harus dinamis. Dan striker kita Ramadan Sananta harus terus memberikan gangguan konsentrasi kepada para pemain Thailand. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan final yang akan dimainkan besok malam. Tentu sama seperti teman-teman, saya juga tegang, tapi biarkan saja kita yang tegang, dan para pemain harus bermain tenang di atas lapangan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ya tentu saja Indonesia punya peluang untuk mengalahkan Thailand, tapi seperti juga yang saya jelaskan tadi, harus bermain tenang dan juga harus kompak. Jadi jika para pemain kompak dan mereka bermain dengan tenang, tentu Indonesia punya peluang untuk mengalahkan Thailand, dan kita perlu rendah hati sebelum pertandingan final ini. Gak usah gembar-gembor, ya kan? Gak perlu khawatir juga dengan cywar dari kubu Thailand, gak perlu khawatir juga dengan penilaian orang-orang lain yang mengatakan Indonesia beruntung sampai ke final. Gak ada masalah lah, gak ada yang namanya faktor keberuntungan itu Indonesia lolos ke final. Dan memang sih mereka menilai bahwa Indonesia bisa lolos karena lemparan ke dalam dari Arhan. Ya memang itu adalah salah satu cara untuk mencetak gol. Di Piala Dunia lalu tuh, tahun lalu juga ada beberapa pemain yang mengandalkan lemparan ke dalam untuk menciptakan peluang, tapi memang nggak bisa mencetak gol. Tapi mereka mengandalkan juga lemparan ke dalam. Maka itu kan seperti yang saya katakan tadi, hanya orang yang waras yang akan paham bahwa taktik permainan itu bervariasi di atas lapangan. Tapi kita juga menjaga emosi kita sebagai supporter, kita menjadi supporter yang bijak, kita terus memberikan dukungan kepada para pemain dari Timnas Indonesia, dan kita berharap bahwa Timnas Indonesia bisa mencapai target dan mendapatkan medali emas. Ayo kita dukung teman-teman Timnas Indonesia secara positif dan juga secara konstruktif agar Timnas Indonesia bisa sukses mengalahkan Thailand besok malam. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.